Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mikwan dengan NIM 2310 931019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan sistem. Studi kasus pada yang akan saya jelaskan merupakan tragedi Galado Marapi. Di sini dapat dilihat register mengenai tragedi Galado Marapi. Register ini memperlihatkan terkaitan antara faktor alam, manusia, dan lembaga dalam tragedi Galado Marapi di Sumatera Barat. Curah hujan yang tinggi di kawasan Gunung Merapi menyebabkan aliran lahar hujan atau galado mengalir deras ke pemukiman warga di daerah rawan bencana. Pada sisi kelembagaan, BMKG sebenarnya telah mengeluarkan peringatan dini. Namun informasi tersebut tidak tersampaikan secara efektif kepada masyarakat karena lemahnya koordinasi antara BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesiapsiagaan masyarakat, kurangnya pelatihan evakuasi, serta keberadaan hunian di kawasan rawan bencana. Akibatnya, saat bencana terjadi, proses evakuasi tidak berjalan optimal dan menimbulkan banyak korban jiwa serta eh, kerugian besar. Untuk gejala masalah dan elemen masalah, pada gejala masalah, peringatan dini dari BMKG tidak disampaikan tepat waktu. Yang kedua, masyarakat tidak tahu prosedur evakuasi. Yang ketiga, banyak warga tinggal di kawasan rawan bencana atau KRB. Yang keempat, fokus pemerintah masih pada tanggap darurat, bukan pencegahan. Yang terakhir, koordinasi antara lembaga yang lemah. Untuk elemen-elemen masalahnya itu yang pertama adalah faktor alam, di mana curah hujan yang ekstrim, topografi curam, material vulkanik yang lepas. Selanjutnya itu faktor manusia merupakan hunian di area KRB, aktivitas penambangan, dan kurangnya edukasi bencana. eh, Faktor sistem yaitu peringatan dini tidak end-to-end dan koordinasi lembaga yang lambat, serta minim pelatihan masyarakat. Untuk faktor infrastruktur, yaitu minimnya alat deteksi dan jalur evakuasi yang aman. Pemangku kepentingan pada tragedi Gawal itu yang pertama itu adalah BNPB, yaitu Badan Penanggung Jawab Utama Penanggulangan Bencana, dan BMKG yaitu bertindak sebagai pemberi data cuaca dan peringatan ini. Selanjutnya ada PVMBG, yaitu menentukan zona rawan bencana Gunung Merapi. Selanjutnya ada pemerintah daerah, yaitu ada nagari, kabupaten, dan provinsi, yaitu bertugas sebagai implementasi kesiapsiagaan di lapangan. Untuk selanjutnya itu adalah masyarakat, yaitu adalah subjek dan objek utama risiko bencana. Selanjutnya ada relawan dan LSM yang bertugas untuk mendukung mitigasi dan evakuasi. Selanjutnya ada media yang bertugas untuk menyebarkan informasi ke publik. Pernyataan masalah sistemnya itu adalah sistem kesiapsiagaan bencana di kawasan Gunung Merapi belum terintegrasi secara efektif antara lembaga pemberi peringatan dini, pemerintah lokal, dan masyarakat, sehingga informasi bahaya tidak tersampaikan tepat waktu dan mengakibatkan korban jiwa serta kerugian besar ketika terjadi galado. Selanjutnya, berdasarkan studi kasus yang telah saya sampaikan sebelumnya, di sini saya memberikan nama model yang dibutuhkan, yaitu model sistem peringatan ini dan kesiapsiagaan terpadu untuk bencana lahar Gunung Merapi atau Integrated Early Warning and Disaster Preparedness System Model. eh pe- eh, Model tersebut yang telah saya dengan model terpadu ini, setiap perubahan cuaca ekstrim dapat langsung diteruskan secara otomatis ke masyarakat di kawasan berisiko melalui jejaring sensor alarm dan komunikasi berbasis komunitas. Model ini realistis karena menyesuaikan kondisi grafis dan sosial daerah rawan Merapi serta memperkuat peran masyarakat lokal. Sekian untuk presentasi saya sekian presentasi saya mengenai pemerintahan sistem. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.